wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsifa Rindy Putri dengan nomor NIM 22030717 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam video ini, saya akan memposisikan diri sebagai mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Video presentasi ilmiah ini untuk memenuhi tugas dari Bapak L. Dipama Kasambamula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya sampaikan dalam video ini berasal dari Institut Agama Islam Negeri Metro yang dibuat oleh Ivana Frestili Arisandi, jurusan Ahwalus Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul skripsi Persepsi Masyarakat tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan, studi kasus di Desa Bandarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Baiklah, memasuki ke bab 1 yaitu pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan. Ada beberapa proses yang seharusnya dilakukan dalam menjemput pasangannya. Hingga hukum mengatakan sah pasangan tersebut. Dalam Islam disebutkan bahwa untuk menuju sebuah mahligai rumah tangga, beberapa tahap harus dilalui seperti khitbah atau peminangan. Peminangan atau khitbah dipahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan atau khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seseorang perempuan tersebut dan walinya. Keinginan tersebut dapat dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang percayanya. Disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri, waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak. Pelaksanakan khitbah biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan calon pasangan dan keluarganya, agar menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Tujuan penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian dilakukan untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang menitikberatkan pola gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan untuk melengkapi hasanah keilmuan dalam hukum Islam dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan hukum akibat pergaulan bebas di masa peminangan. B. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan sensitivitas lebih peduli kepada masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa peminangan. Bab 2. Landasan teori. A. Persepsi. 1. Pengertian persepsi. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tanggapan dari suatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya. Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwanto dalam Rohmatul Istia dan Yudi Hartono berpendapat, persepsi secara umum, informasi indrawi, persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang diungkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Dalam demikian, persepsi adalah suatu proses pengelolaan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diteruskan ke otak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya. 2. Bentuk-bentuk persepsi. Yang A. Persepsi melalui indera penglihatan. Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya, tetapi mata bukanlah salah satu bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya. Yang B. Persepsi melalui indera pendengaran. Orang dapat mendengar sesuai dengan alat pendengaran yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui segala sesuatu. B. Persepsi melalui indera pendengaran. Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga.
Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. C. Persepsi melalui indera pencium. Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung. Sebelah dalam, stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat kemis atau gas yang dapat menguap dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung. Kemudian diteruskan oleh saraf sensoris ke otak dan sebagian respon dari stimulus tersebut. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Parek, dalam Rahmat Dahlan, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu, seseorang, dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut. A. Latar belakang. B. Pengalaman. C. Kepribadian. D. Sistem nilai. Dan E. Penerimaan diri. Sedangkan faktor-faktor mempengaruhi secara eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah yang A. Intensitas. Yang B. Ukuran. C. Kontras. D. Gerakan benda. E. Ulangan. F. Keakraban. G. Sesuatu yang baru. Aspek-aspek persepsi. Pada hakikatnya, sikap merupakan suatu interaksi dari berbagai komponen, di mana komponen-komponen tersebut menurut Baron dan Beirain juga Mes menyatakan bahwa sikap itu mengandung 3 komponen, yaitu yang terbentuk struktur sikap, yaitu A. Komponen kognitif, B. Komponen afektif, C. Komponen konatif. B. Peminangan. 1. Pengertian peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang atau meminang. Meminang yang dalam bahasa Arab disebut khitbah. B. Peminangan. 1. Pengertian peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang atau meminang yang meminang dalam bahasa Arab disebut khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara. Adapun pelaksanaannya beragam. Yang kedua, dasar hukum peminangan. Dalam Al-Quran dan hadis telah mengatur tentang peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan. Sebagaimana perintah untuk melakukan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, jumhur ulama mengatakan bahwa peminangan atau khitbah itu tidak wajib. Sedangkan Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa peminangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, peminangan atau khitbah hampir dipastikan dilaksanakan. C. Pergaulan. 1. Pengertian pergaulan. Pergaulan adalah percampuran kata majemuk yang mempunyai kata dasar gaul, yang berarti campur gaul. Maksudnya adalah percampuran dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan secara terminologi yaitu menjunjung tinggi kebersamaan, persekawanan dan persaudaraan, yang dimana mereka lebih cenderung memiliki sifat avarisme dan hedonisme, yang artinya mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. 2. Pandangan hukum Islam mengenai pergaulan yang bukan mahram. A. Menahan pandangan dari kedua belah pihak, berarti kedua belah pihak tidak boleh melihat aurat. B. Pihak wanita dan juga laki-laki harus mengenakan pakaian yang sopan dan menutup seluruh anggota badan. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan sifat penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan. Merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.
Yang kedua, sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. B. Sumber data. Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan, atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 1. Observasi. Kedua, wawancara. Ketiga, dokumentasi. Yang D. Teknik analisis data. Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. B. Persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas pada masa peminangan di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Peminangan atau khitbah yaitu sebagai proses awal sebelum melangsungkan sebuah perkawinan. Memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak, baik pada perempuan maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik jika dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari. Pernyataan di atas bahwa peminangan adalah suatu proses pengenalan satu sama lain untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Peminangan itu sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi. Pada masa peminangan, hubungan laki-laki dan perempuan bertambah menjadi akrab dan mesra, sehingga menimbulkan godaan syahwat lebih besar. Pergaulan yang terjalin antara keduanya pun semakin bebas dan bisa menimbulkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang tidak memperhatikan batas norma dan nilai agama yang berlaku di masyarakat. Dengan kemajuan teknologi saat ini, rasa keingintahuan yang tinggi sehingga tidak mempertimbangkan nilai agama yang ada di lingkungannya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Ahmad Sujai selaku masyarakat. Pergaulan bebas itu sudah tidak ada pagar norma kehidupan dan norma agama. Karena terlalu bebas itu jadi norma kehidupan dikesampingkan atau diterabas. Penyebab pergaulan bebas yaitu kurang ditanamkan oleh nilai agama, nilai kepribadian yang membentuk manusia mempunyai batasan. Masyarakat yang kurang ditanamkan nilai agama akan mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal yang tidak disyariatkan agama. Adanya nilai agama akan membentuk kepribadian seseorang yang bisa mempunyai batasan dalam menyikapi pergaulan bebas. Demikian juga dengan pendapat dari Ibnu Sulis, beliau mengatakan, ketika bekal ilmu agama seseorang kurang, maka benteng diri terhadap pengaruh negatif akan mudah mempengaruhi pergaulan seseorang. Hubungan antara laki-laki dan perempuan harus ada batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Hukum Islam memperbolehkan melihat perempuan yang dipinang selama ada batasan tertentu, agar tidak terjadi pergaulan bebas di mana sudah di luar kode etik. Dalam agama, batasan yang dimaksud yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Agama Islam tidak memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat pasangan pinangan. Tidak diperbolehkan untuk berdua saja dalam satu ruangan. Larangan tersebut dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis yang bukan mahramnya demi menghindari fitnah dan zina. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas di masa peminangan. 1. Latar belakang agama. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah latar belakang kesadaran agama yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan. Jiwa keagamaan sebenarnya merupakan bagian dari komponen internal psikis manusia. Yang kedua, kebiasaan dalam peminangan.
Sebelum melakukan perkawinan, masyarakat di Desa Bandarjoyo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur melaksanakan peminangan. Kebiasaan dalam peminangan yang dilakukan masyarakat menimbulkan berbagai perilaku dan kebiasaan yang dianut bersama dan dipelajari melalui berbagai institusi dalam masyarakat merupakan efek-efek budaya di lingkungan tersebut. Kebiasaan tersebut dianggap wajar oleh masyarakat di Desa Bandarjoyo, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi pada pasangan yang telah melakukan peminangan. Padahal, apabila suatu kelompok dalam lingkungan tempat tinggal mereka tidak mendukung, maka dapat melahirkan persepsi positif di masyarakat. 3. Pengalaman. Pengalaman yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang diperoleh. Pengalaman merupakan suatu peristiwa yang pernah dialami seseorang terhadap objek tertentu. Yang menjadi dasar pembentuk sikap pengalaman pribadi haruslah kesan yang kuat. Seperti halnya peminangan di Desa Bandarjoyo yang sudah ada sejak dulu, setiap orang di Desa Bandarjoyo yang akan melangsungkan perkawinan melakukan peminangan terlebih dahulu. Bagi masyarakat Desa Bandarjoyo, peminangan merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakan perkawinan. Jika ada seseorang yang tidak melakukan peminangan sebelum melaksanakan perkawinan, maka akan timbul anggapan di masyarakat bahwa calon pengantin perempuan sudah hamil sebelum melangsungkan perkawinan. Pengalaman dari fenomena serupa yang pernah terjadi akhirnya menjadi faktor penyebab timbulnya persepsi di masyarakat mengenai pergaulan bebas pada masa peminangan. Bab kelima, penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa peminangan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat Desa Bandarjoyo. Beberapa dari pendapat masyarakat dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat Desa Bandarjoyo memahami peminangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat. Untuk lebih mengenal calon pasangannya, mereka diperbolehkan berbincang bersama, saling berkunjung antar kedua belah pihak, bepergian berdua. Alasan tersebut karena mereka sudah melakukan peminangan. Masyarakat di Desa Bandarjoyo memahami peminangan sama halnya dengan tunangan. Yang kedua, prakteknya di Desa Bandarjoyo, beberapa pihak calon pengantin yang dalam masa peminangan tidak menjunjung tinggi nilai agama, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa peminangan di Desa Bandarjoyo antara lain: A. Latar belakang agama, B. Kebiasaan dalam peminangan, C. Pengalaman. Yang B. Syarat. Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana tertuang dalam skripsi ini, peneliti juga ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pergaulan bebas di masa peminangan. Yang pertama, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai tokoh yang disegani diharapkan lebih memperhatikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pergaulan anak-anak mereka dan lebih mengawasi pergaulan anak mereka yang sudah melakukan peminangan untuk minimalisir terjadinya pergaulan bebas. Yang kedua, tokoh agama sebagai tokoh yang lebih memahami tentang hukum Islam diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peminangan yang sesuai dengan syariat Islam. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.